wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya, para penonton ya yang akan melihat ya atau mereview, karena saya akan menyajikan tayangan atau video yang dimana video tersebut berkaitan dengan judul kita, bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Yang pada dasarnya bimbingan kelompok itu ada bimbingan kelompok yang biasa saja dan juga yang menggunakan teknik ya enggak. Pada kali ini saya akan menampilkan teknik sosiodrama ya, bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Ini untuk memenuhi syarat dalam tugas besar mata kuliah praktek laboratorium BK kelompok yang dosen pengampunya adalah Ibu Siska Polastri MPD Kons ya. Pada dasarnya bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan ya atau pemberian informasi dari pemimpin kelompok terhadap kepada anggota kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, dan dalam bimbingan kelompok tersebut biasanya terdiri dari anggota kelompoknya 7 sampai 10 orang, lebih bisa dikatakan seperti itu. Dan bedanya di sini ada tekniknya, ada teknik sosiodramanya. Sosio dan drama artinya drama yang bersifat sosial ya. Dan bagaimana untuk jalan ceritanya, ya semoga ini bisa bermanfaat, karena dalam teknik sosiodrama, dalam teknik sosiodrama ini kita lebih mengetahui karena ada adegannya, ada role playing atau bermain peran, jadi sangat melekat ya, jadi lebih paham bagaimana untuk membahas topik yang akan dibahas. Bagaimana ceritanya, bagaimana bimbingan kelompok teknik sosiodrama tersebut, kita lihat saja. Check this out. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi menjelang siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau saya lihat semuanya pada ceria-ceria ya. Saya minta waktu juga karena masih jam pelajaran ya. Saya juga udah izin juga pada yang berwenang, jadi diperbolehkan untuk bisa mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya untuk bisa kumpul di sini. Dan kira-kira kalian kumpul di sini ada yang tahu nggak itu mau ngapain? Nggak ada yang tahu. Kita akan bimbingan kelompok ya. Kalau bimbingan kelompok artinya ada bimbingan kelompok. Kira-kira artinya apa? Bimbingan itu apa sih? Ada apa? Sesuatu yang dibimbing. Boleh. Ada lagi nggak? Kita mau ngapain? Tentang bimbingan dulu. Kan ada bimbingan konseling, ada bimbingan kelompok, ada bimbingan apa? Bimbingan itu artinya apa sih? Kita tahu kan? Nah, kalau kelompok secara berkelompok. Oke. Jadi gini, kalau bimbingan kelompok kalau disimpulkan, jadi ada pemberian informasi ya, bimbingan kan informasi dan pemberian pencegahan. Kalau bimbingan itu dari PK, dari pimpinan kelompok kepada anggota kelompok ya. Saya sebagai PK, pemimpin kelompok, dan kalian semua sebagai anggota kelompok ya, ngerti ya. Dan dilakukan secara berkelompok, biasanya 7 sampai 15 orang, dan ini sekitar 9 orang. Itu udah masuk untuk mengikuti namanya bimbingan kelompok. Terima kasih banyak gitu ya. Dan juga untuk bimbingan kelompok ini pasti ada tujuannya ya. Kira-kira tujuannya apa? Jadi tujuannya memberikan pencegahan ya. Jadi kan namanya bimbingan kelompok itu kan kita berkelompok nih, jadi pemberian informasi dari PK pada AK anggota kelompok untuk memberikan informasi ya, dan dilakukan secara berkelompok. Dan di dalam bimbingan kelompok ini memanfaatkan namanya dinamika kelompok. Nah, ada
Ada ngerti nggak dinamika kelompok itu apa? Dinamika. Ada statis, ada dinamis, nggak tahu. Berarti kan namanya dinamika itu artinya kita saling apa ya, diskusi bareng, kita nggak diem-dieman. Misalnya kita ngebahas apa, kita saling ngomong. Misalnya ada yang nggak setuju, harusnya gini pak, saya nggak setuju sama dia, harusnya begini nggak apa-apa, itu namanya dinamika. Jadi nggak cuman saya sebagai pemimpin kelompok ini berbicara aja, tapi kalian semuanya berbicara dan saling memberikan masukan gitu. Nah, tujuannya itu gitu kan. Dan dalam bimbingan kelompok ini pasti ada yang namanya asas ya. Asas ada asas kerahasiaan ya, ada asas kenormatifan dan juga asas kesukarelaan. Nah, ada apa dulu nggak atas ini? Rahasia artinya apa? Rahasia artinya apa? Oke, hanya kita sendiri yang tahu itu. Ya, ada enggak kerahasiaan? Tidak tahu. Jadi kalau kerahasiaan itu lebih kayak gini, kita membuat bimbingan kelompok ya, kita aja yang tahu. Yang takutnya kan dalam bimbingan kelompok itu ada yang membahas tentang dirinya, atau mungkin kayak permasalahan dalam dirinya, teman-temannya. Jadi misalnya nih, kamu nih punya masalah nih, dijelasin di sini. Sebenarnya semua tahu nih, ya kan? Tapi gimana caranya? Hanya kita aja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Itu rahasia. Sebagai guru BK, sebagai pemimpin kelompok juga sama ya. Saya udah tahu permasalahannya, ya udah cukup segini aja. Nggak usah ngomongin misalnya kayak kita ngebahas di sini, tapi di luar kita membahas ke orang lain. Kan jadi bocor banget kan. Dalam dunia BK itu sangat haram hukumnya ya. Kalau BK itu harus menjaga kerahasiaannya gitu. Nah juga itu tujuannya juga jelas ya, kayak gitu kan. Terus asasnya juga dijelasin kerahasiaan. Dan yang kedua adalah sukarela. Ini kalau sukarela, masa nggak tahu sih? Secara ikhlas lagi sukarela. Gimana? Jadi kalau sukarela tuh lebih kayak gini. Kita bikin bimbingan kelompok, kita begini kan, saya berkelompok dan kalian masuk ke sini, ikut dalam bimbingan kelompok, artinya nggak ada paksaan. Kayak udah lo aja lah, gitu kan, nggak ada kan. Jadi kita benar-benar pure ya, murni untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini, gitu kan ya. Jadi nggak ada yang dipaksa-paksakan. Gitu. Ketiga adalah asas kenormatifan, juga penting nih. Dan normatif ini artinya lebih ke norma, ya kan? Coba ada penting ya, normatif. Biasanya kalau normatif, kalau saya pelajari dulu itu ada di PPKN, ada di kewarganegaraan, ya kan? Normatifan itu kira-kira apa kalau normatif? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi normatif itu lebih kayak menjaga tata krama, sopan santun, dia bisa menjaga kata-katanya. Pokoknya dalam bimbingan kelompok ini nggak boleh kata-kata yang kasar keluar, atau kata-kata jorok keluar, atau kata-kata yang vulgar segala macam keluar, itu nggak boleh. Jadi lebih enak kita ngebahasnya. Nah itu bimbingan kelompok kayak gitu paham ya. Nah bedanya nanti kita itu dalam bimbingan kelompok ada perbedaan, kita pakai teknik nih, namanya teknik sosiodrama. Nah kira-kira ada yang tahu nggak sosiodrama itu? Sosio dan drama. Ada sosiologi, ya kan? Terus kenapa sosio itu apa? Yang tahu? Sesi itu adalah di drama itu ada suatu permasalahan yang harus bisa diselesaikan. Begitu. Ada lagi? Sosio. Jadi simpel lagi nih, kalau sosio itu lebih kayak sosial, ya. Sosial, kita ngebahas tentang sosial. Sosial, ya, kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, itu sosial kan. Kita kan makhluk nggak sendiri kan, kita individu tapi kita makhluk sosial, benar nggak? Kita bisa sendiri tapi kita juga butuh orang lain, apalagi dalam kelas, ya kan? Apalagi kalian misalnya sekelas kan, udah tahu lah gimana karakteristik orang-orang kayak gitu. Ini sosio. Dan drama, apa drama? Drama, nggak apa-apa, ngomongin aja. Jadi kita nggak perlu takut, gue takut salah nih, nggak usah gitu, biasa aja, relax aja. Tapi sesuatu yang disetting nggak sih? Disetting, oke. Lagi nggak?
kalau misalnya bimbingan kelompok itu kan lebih kayak memanfaatkan dinamika kelompok ya. Jadi kita itu sering diskusi lah gitu. Kalau sosiodrama itu kita lebih ke apa ya? Melihat langsung gitu. Oh ternyata gini, adegannya gini, jadi lebih melekat gitu. Apalagi saya ya, kalau saya lebih belajar itu lebih suka visual dan juga mendengarkan gitu. Kalau saya kalau yang baca itu males, kadang sih gini sama ya. Gak sih mikirnya kan saya doang ya gini. Jadi kalau misalnya dalam soal belajar gitu disuruh baca atau disuruh ngomong, saya mendingan public speaking di depan. Kalau saya juga suka baca, apalagi misalnya tolong baca ini buat kesimpulan, ini bisa dipusing bikinnya. Iya, bahkan kayak saya juga pernah nyuruh orang lain untuk ngomong, untuk jelasin itu yang apa di tulisan, saya mikir ngomong sendiri. Jadi gitu kita sosio itu lebih kayak lebih ke drama itu lebih kayak sosial gitu. Perbedaannya aja sih. Kamu masih tegang banget sih. Ya, masih biasa aja gitu. Oh iya, itu juga belum doa ya. Saya sampai bersemangat belum doa parah banget ya. Oke, mungkin dari salah satu nih bisa mungkin doa siapa? Baiknya sebelum dimulai berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Ini yang namanya kan tadi asas kesukarelaan. Jadi nggak ada yang nyuruh kan. Jadi dia mau gitu yang sukarela. Gitu. Jadi harusnya tadi kan harus ada doa dulu kan. Mungkin karena kayak saya selalu bersemangat untuk apalagi melihat anak-anak SMK lagi gitu kan. Soalnya waktu belum lama itu saya ke SMP kan kelas 2 SMP dan sekarang ke SMK kayaknya nuansanya beda. Jadi bersemangat lah gitu. Jadi saya jadi ngerasa udah lagi lah gitu kan. Ya, mungkin umur kita nggak terlalu jauh mungkin mungkin ya. Mungkin kita udah doa, kita juga udah menjelaskan yang namanya bimbingan kelompok seperti apa, kita udah jelasin juga tekniknya dan tujuannya udah jelas ya, bimbingan itu semua kan ya. Gimana dan akan alangkah baiknya itu kalau kita pada baru ketemu ya kan namanya tak kenal maka tak salah. Kalau kata guru ngaji saya bukan tak saya, tak kenal maka tak aruh. Kenalan dulu baru sayang ya kan. Nah yang penting nanti saya akan berkenalan dulu. Jadi saya dulu gitu kan. Mungkin dari saya seperti ini ada yang udah tahu, oh si kakak Rizky ini umur berapa ya? Mungkin ya tebak-tebakan aja, kali aja ada yang benar. Jadi gini, oke. Nanti saya sebutin nama, terus juga tempat tanggal lahir, dan saya rahasiakan dulu nih untuk tahunnya. Mungkin nggak tahu nanti, kan? Kalau yang lainnya nanti ada nama, tempat tanggal lahir, dan juga hobi. Nah, cuman bedanya hobinya kita nggak bisa utarakan, gitu. Jadi kita pakai adegan. Misalnya hobi saya adalah badminton, jadi gini nih. Tapi nggak usah ngomong badmintonnya. Hobi saya adalah, jadi tebak-tebakan, gitu ya. Nanti ya. Jangan-jangan ada yang hobi mobil. Kalau hobinya tidur gini. Nanti ya. Ya baik, perkenalkan nama saya Rizky Riyadi dan saya ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas di Jakarta ya, Indra, Universitas Gita Prasta PGRI Jakarta ya. Dan saya tinggal ya, saya lahir di Jakarta 24 September ya. Dan hobi saya masak. Saya cowok
apa-apa. Kenalan nama saya Nadia Risma Dewi, tanggal perkataan aja di Jakarta, tanggal 20 Desember 2005. Saya Boneka kucing yang Perkenalkan, nama saya Rata Anjani, tanggal lahir saya 27 Agustus 2006. Hobi saya chattingan. Main HP. Iya dong, tiap hari. udah ada perkenalan, ada tanggal lahir dan juga tadi hobi ya. Nah, kalau saya kira-kira berapa tahun? 26, 24, 25, 23. Benar, saya 29. Saya kelahiran 24 September 1993. Jauh banget yang kalian. Ya seenggaknya semangat mudanya masih ada. Bisa aja itu mainannya. Soalnya ada tipe gitu, saya juga tipe pengamat ya. Saya tuh lebih suka kayak observer, saya lebih suka kayak gitu. Jadi tiba-tiba udah tahu karakter orang tuh kayak gimana, paham. Kadang-kadang baru sekali dua kali ngeliat orang udah tahu karakter kayak gimana. Oke, kayaknya setipe sama Ade ini. Jadi gini, Harusnya biasa aja dong. nah kita kan udah ada tadi udah hobi ya. Nah jadi sekarang kita kayak apa ya, ingat kembali hobi-hobi yang masing-masing orang punya nih. Jadi satu orang nanti nebak hobi teman yang lain lagi. Ingat apa enggak tadi ya? Ya tadi. Nah, saya tunjuk nanti yang ditunjuk itu nebak yang saya tunjuk lagi, gitu ya. Gitu ya. Coba kalau kamu nih tebak hobi dia apa? Nulis. Nah, kamu sekarang nih hobi dia apa? Ini. Badminton, benar? Benar. Satu lagi. Coba kamu yang pojok. Iya. Kalau hobi dia apa? Nyanyi. Berarti udah kuat ya. Lebih fokus ya. Nah, saya ada permainan namanya ice breaking ya. Ada pernah tahu nggak ice breaking itu apa? Jadi permainan aja. Jadi biar enggak kaku-kaku banget gitu. Oke, nah saya punya permainan namanya kuda sapi. Ya. Jadi gini, permainan namanya kuda sapi ya. Cluenya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini harus benar-benar fokus nih. Ya. Ini cluenya adalah ucapkan apa yang diucapkan. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Berapa kudanya? Salah. 3. Salah. Ingat ya cluenya ikuti apa yang diucapkannya. Jangan jawab. Pokoknya fokus ya. Cluenya adalah ikuti apa yang saya ucapkan ya. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Berapa kudanya? Salah. Kuda. Fokus ya. Fokus ya. Ikutin aja ngomong. Fokus ya. Mau dijawab. Fokus ya.
Sapi-sapi, kuda-kuda, kuda-kuda. Sapi-sapi, kuda-kuda, kuda-kuda. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Nah. Oh. Gak kelihatan kan yang fokusnya mana. Bukan suruh jawab, tapi dia masih jawabnya. Oke, udah ngerti kan, udah sudah jelasin semuanya, udah perkenalan segala macam. Nanti untuk selanjutnya ada namanya sosiodrama. Jadi kita ngebahas gimana realitanya ya, gimana realitanya. Nah nanti kayak saya jelasin juga dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik ya, ada topik tugas dan juga topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang pemimpin kelompok nih yang udah nentuin. Sedangkan topik bebas itu adalah anggota kelompok nih yang nentuin apa yang mau dibahas. Nah kebetulan saya udah siapin topik tugasnya. Saya akan membahas temanya adalah gara-gara gadget, ya. Gara-gara smartphone, ya. Jadi bisa lebih ngerti nih kayak gimana gitu. Gimana? Udah siap belum? Siap. Nah nanti dalam sosiodrama itu ada beberapa peran ya. Ada yang jadi orang baiknya, ada pasti. Ada yang kecanduan smartphone-nya, dia suka main game online. Ada juga dia udah sosmednya itu udah ini banget dah, parah banget dah. Terus ada yang suka di kelas dia suka main musik, iya. Iya, guru lagi jelasin dia malah duduk ya. Ada jadi guru juga, dan juga 2 orang jadi pengamat. Kira-kira pertama siapa yang menjadi pengamatnya dulu nih? Dua, ya observernya 2 nih ya. Yang jadi gurunya siapa? Iya. Manis tuh. Itu besar. 3 ya. Terus yang game online siapa? 2. Ya, 2 orang ya. Terus yang sosmed 1. Oke. Terus yang satu lagi headset 1. Terus ada lagi yang belum? 2. Itu saja. Jadi nggak ada kata-kata yang kotor, kasar, keluar ya. Jadi ini buat edukasi juga nih, ya. Dan juga untuk videonya nanti udah selesai nanti akan diupload ke YouTube. Gimana? Setuju ya? Ada keberatan kan? Ya, nanti kalau udah jadi nanti untuk linknya saya kasih ke kepala sekolah. Nanti bisa di-share kembali atau gimana? Oke, jelas ya? Ada mau ditanyain nggak? Untuk namanya itu disetting apa real murni nama kita? Kalau untuk nama sendiri aja, biar nggak ribet gitu. Takutnya malah nyambung ya. Kalau ini jangan beda nama, jadi nama sendiri aja. Untuk improvnya terserah kalian, yang penting otomatis. Oke, ngerti ya? Oke, ada tanya lagi nggak? Oke, untuk materi sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak paham? Adel. Ya Bu. Kamu paham apa yang saya jelaskan tadi? Apa Bu? Lepas headsetnya. Kamu kalau nggak suka pelajaran saya silakan keluar. Iya Bang. Kamu ada yang nggak paham atau yang mau ditanyakan? Semuanya Bang. Oke, bentar. Tidak, tapi kalian kenapa tidur? Kalian tahu kan ini hari sekolah? Kenapa kalian mabar? Tahu tuh belajar pada main game nih, bukan belajar. Jangan kayak gitu ya. Ini dibilangin udah. Kalian jangan ribut, kamu juga salah deh. Oke, sekarang udah jam istirahat, kalian silakan istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi penjelasannya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah waktu istirahat kenapa nggak istirahat sih? Kita lagi nge-game, lu duluan aja. Ya kan emang udah waktu istirahat gitu. Gampang kan itu. Udah waktunya istirahat, aja istirahat aja. Gimana sih udah waktu istirahat? Lo gak aku mau nge-game tau gak? Ya kan tuh udah namanya juga udah jam istirahat. Lo kalau mau istirahat duluan aja, kan udah istirahat. Apa sih kok? Lah, kok lu yang marah sih? Urusannya sama lo apa? Ya lu kan tadi udah
Lah, oh, Wah, mau gua lah. Yaudah deh terserah. Ya udah sono. Gijit-gijit kita ya. Oh, males. Gak mau lagi, tahu Rima. Iya sih, ya. Biarin ini kita tinggal istirahat. Silakan diri sono aja. Masa, aja. Orang ini. Asik banget sih. Ini so asik. Aku mau nanya, maksud lu nge-post video gue sama dia waktu berantem apaan? Aku sudah. Lah, video hapus lah. Hapus. Gua nggak suka video bareng sama mereka gitu. Lah, hapus lah. Tadi gua nggak suka dia nge-post video kayak gitu. Ini orang kali berantem ya duluan aja lo. Itu kan mereka pada main game sampai malam. Nah, terus mereka ketiduran di kelas. Gue sama guru, tapi mereka nggak terima. Saya kira si Rijal marahin mereka. Kira mereka malah berangkat. Tadi kan gua juga ngeliat lu di lantai itu gimana sih maksudnya? Ya nggak tahu yang pada nggak jelas tuh, rada-rada mungkin. Iya, makanya kan pada kayak, ya itu HP gue kenapa mereka pada ribet gitu kan? Belum aja gua. Makanya Ratna kamu jangan misalnya share video yang gambar itu dapat membuat dampak buruk buat kamu dan orang lain. Tahu jelas kan berantem. Kayak Udah, gitu. udah aja lu pada. Ya nggak apa-apa sih ya. Lagi sih gua pantau main ngomongin doang. Lagi juga Ratnanya juga salah. Ya udah sih. Mereka juga salah karena berantem. Lah kan salah mulai sosmednya. Ya apa dong? Suka-suka kan HP siapa? Tapi juga hapus aja sih videonya. Iya, biar ada keributan lagi. Bentar lu juga ikutan. Iya. Ini masuk BK mau. Oh dong. Anak BK, anak BK. Aduh, sekali BK. Jelas banget kalian. Enggak bisa salahin gua. Sih aja bos. Belum dapat izin dari dia, jadi dia wajar dong kalau marah. Kalau dia minta izin juga nggak bakal boleh. Iya. Sama aja. Gue sih salah sih. Iya makanya. Kenapa nanti? Iya, nanti Harus minta maaf. Harus minta maaf duluan. Ya udah. Iya, Tahu jelas banget. Udah, aku sampai tahu udah. Kesel aku tuh. Udah. Terima kasih untuk semuanya sudah bermain peran ya di dalam namanya sebuah drama. Walaupun ada bagian-bagian yang ada tukar peran ya, misalnya jadi apa, jadi siapa, jadi beda-beda. Kita kayak apa memanfaatkan ya, mungkin ada orang yang cocok menjadi gurunya atau jadi
tipsnya gimana nih sebagai pengguna sosmed, pengguna smartphone harusnya kayak gimana nih? Harus supaya nggak candu kan biasanya tuh orang-orang yang candu kan yang nggak bisa lepas dari handphone. Itu gimana harusnya gimana? Dibatasin. Oh jadi harus berbaur di luar aja nggak usah masuk ini gitu kan pelajaran gitu kan oke. Nggak apa. Itu juga pengamat udah menjelaskan ya, dia udah melihat kayak gimana nya. Nah ini yang paling penting sebagai pemerannya nih, yang sangat-sangat menjiwai kan kalau saya perhatiin kan. Ada yang jadi guru nih, nah jadi guru sangat-sangat pas banget gitu. Kayaknya kalau jadi guru killer kayaknya ini. Kelihatannya sih di bahasa gitu. Cocok banget. Gimana gitu. nanti jadi guru nih? Ya gimana apa yang saya perankan jadi guru ya saya pasti peranin gitu. Apalagi guru kan pasti dicontoh sama muridnya kan. Terus kayak ya ngasih tahu yang baik, lebih bijaksana, lebih ya biar bisa dicontoh gitulah sama murid-muridnya. Kalau misalnya tadi kan udah di apa ya, udah jadi guru nih, itu kejadiannya di kelas kayak gitu. Kalau misalnya nanti jadi guru misalkan di kelas ada seperti itu, apa yang mau dilakuin ya? Ya kurang lebih kayak tadi modelannya. Nah terus kalau misalkan ya kalau misalnya untuk main game suruh cuci muka kalau keluar dari bacaan saya kalau misalnya nggak mau gitu. Kalau kamu ikut bilang daripada mengganggu pelajaran yang lain kan, yang teman-teman kan pasti kan ikutan juga mau belajar gitu konten mengganggu konsentrasinya. Terus ada yang apa, game online nih sangat-sangat parah sekali kalau saya perhatiin. Soalnya di kelas juga dia ngantuk, lagi istirahat dia main game juga. Kayaknya dia nggak makan-makan gitu. Nah, begitu kan tuh. Gimana tuh untuk para gamers? Gimana nih? Pasti kalau bete nongkrong di tongkrongan aja sempet apa main game kan. Nah itu kuotanya itu gimana gitu, dari uang jajan kah atau gimana? Yang modal yang di warkop yang bisa beli satu yang sampai tutup. Tapi pantas nggak sih kalau misalnya sebagai gamers nih, tapi kan dia main setiap pagi di subuh ya kan, di kelas di malam ngantuk, kan pantas nggak sih? Enggak. Sebagai kalian berperan itu gimana gitu? Menjiwai. Oh gitu. Ini sejujurnya mau jadi salah prioritasasi itu. Tapi kan udah pasti salah kan ya untuk penggunaan smartphone berlebihan gitu kan, main sampai pagi, main game. Oke kita selingan main game sih nggak masalah ya, cuman kalau berlebihan kan berpengaruh sama hari-hari kan gitu ya. Lagi di kelas kan guru-guru juga tipikalnya beda-beda kan. Ada yang misal dia bodo amat, ada yang langsung musir, ada yang suruh buka segala macam. Nah kita apa ya, biar tahu nih efek dari smartphone itu apa gitu kan. Namanya smartphone kan itu kayak apa ya, pedang ada dua mata ya. Jadi bisa nyerang orang, bisa menyerang diri sendiri. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk tergantung yang penggunanya kan gitu ya. Apalagi smartphone ini akses apapun gampang sekarang kan. Bahkan anak kecil aja sekarang udah main smartphone ya. Zaman saya kecil mainnya gasing ya. Kalau sekarang main smartphone. Nah, menurut kalian semua nggak baik kan? Jadi apa, main game di berlebihan. Cuma kayak diatur waktunya gitu. Waktu besok misalkan ini hari biasa nih, hari sekolah, hari kerja, itu dibatasin. Kalau emang pengen main game ya main, tapi sewajarnya kayak 2 jam aja termasuk udah gak wajar kan kalau main game. Nah jadi kalau hari libur terserah mau sampai pagi sampai sore main game, nah tapi nggak baik juga buat diri sendiri. Efeknya udah ketahuan kayak gitu ya. Nah terus yang sosmed nih ya kan, yang sosmed yang bikin kegaduhan sekelas ya, itu waktu 30 menit berasa lama banget gara-gara yang sosmed ini gitu kan. Itu gimana menurut yang berperan sebagai orang yang suka sekali dengan sosmed, itu gimana nih? Bener nggak sih dilakuin atau
mau disampaikan nggak atau sangat menjiwai karena emang kesehariannya gitu kan? Oh enggak. Enggak, insya Allah enggak. Oh enggak. Pada dia. Nah terus untuk peran yang lain nih mungkin apa ya, orang yang baik yang suka menasihati itu gimana, mungkin bisa disampaikan Ya, yang baik, tolong buka suara orang baik. Bersuara lah. Kalau misalnya untuk yang sosmed itu tadi sebenarnya emang kurang baik sih. Karena apalagi kan yang soal yang tadi mengingatkan itu sewajarnya tuh yang tahu tuh hanya kelas, maksudnya asal post di sosmed tanpa si izin, apalagi tadi kan tanpa izin kan. Nah itu juga salah pas sebenarnya. Nah untuk yang pakai handset itu sebenarnya kurang bagus juga sih Pak, karena gini loh, ketika guru menerangkan alangkah baiknya kita tuh mendengarkan, bukan malah dengerin musik segala macam. gitu ya. Terus juga tadi kan ada adegan kamu itu apa ya, mengajak orang para gamers ini buat istirahat, kita nggak mau, itu gimana perasaan kamu tuh gimana sih? Sebenarnya perasaan itu untuk mengajak itu sebenarnya kan pasti setiap manusia kan membutuhkan makanan dan minum ya Pak. Nah itu sepertinya wajib. Terus untuk perasaan saya kayak begitu sebenarnya saya tuh agak kecewa juga, karena kan saya mengajaknya baik-baik kan Pak, tapi responnya mereka malah begitu. Ya intinya untuk penggunaan smartphone ini apa ya, tergantung penggunanya ya gitu ya. Bagus sekali gitu. Oh, satu lagi yang belum bicara mungkin. Menurut saya sih kalau main game online itu nggak baik ya, karena kan banyak berita-berita main game online sampai 24 jam itu bisa mengakibatkan sakit, mengakibatkan ini apa namanya, dirinya tidak baik. Itu aja mau disampaikan, ada lagi yang belum berbicara? Silakan berbicara, bagaimana pendapatnya? Sebagai pendengar handset gitu. Gimana itu? Ya sebenarnya nggak boleh kalau misalnya guru lagi ngejelasin kita pakai headset, emang nggak bagus. Takutnya gurunya juga bersuka kanan. Terus sama aja nggak ngargain gurunya. Iya. Oke, semuanya udah bicara ya, atau mau disampaikan juga gitu untuk penggunaan smartphone yang benar tuh kayak gimana, atau gimana, ada masukan kah, atau ada kesan, ada perasaan yang mau disampaikan, atau apa nih kira-kira, atau pesannya buat saya mungkin, buat siapa? Silakan. Ya lebih baik aja dalam menggunakan sosial media ya kan? Lebih bijak ya. Lebih bijak. Ya, Dan lebih menghargai guru. menghargai guru. Lebih menghargai guru. Ya itu sangat apa ya, sangat berhubungan kan dengan topik kita gara-gara smartphone kan. Gara-gara smartphone aja bisa Akses semuanya, ribut sekolah, Nah. terus diomelin guru, Nah. terus kayak iya nggak enak aja kan dilihatnya kayak gitu tuh. Itu sebagai contoh pembelajaran nih kan, biar nggak terlalu kekeh banget sama gadget. apalagi buat para apa ya? Anak muda zaman sekarang sering banget megang mata HP. Nah, Usahain kurang-kurangin lah main HP-nya, sebutuhnya aja main HP. Kalau ada informasi dari grup, kalau dari rekan-rekan yang lain boleh dibuka. BT main HP boleh, jangan HP kelewatan. jadi kesimpulannya itu penggunaan smartphone harus bijak ya. Harus bijak ya. Nggak apa-apa kalau mau ngomong aja. Silakan. Kita terbuka. Suara irit dan Ya udah silakan terbuka. Iya benar. Saya suruh ngomong. Iya. Gak apa-apa ngomong aja. Gak usah takut salah. Gak usah takut salah. Ngomong aja. Apa? Sampaikan apa? Mungkin ada pesan juga buat saya atau gimana? Itu paling ini dari sekian anak mungkin pesannya cuma satu. Apa tuh? Kayak gitu, kurangin main HP. Jangan masuk ke pikiran. lebih banyak baca buku kalau mau baca Quran. Oh, Masya Allah. Stay halal lah dari sekarang, jangan introspeksi diri aja. Kan bagus juga tuh buka HP, lihat Google, baca Quran. Sobat. Jangan nanti habis dia pulang langsung praktekin main game ya. Iya. Bahaya. Pinggiran apa ya? Ada
Adel jangan gitu ya. Itu apa? Dengar headset mulu jangan. Itu juga nggak baik, bikin congean. Nah, Ngeri itu. Kalau gurunya enggak itu bantam aja. Terus pendengaran. satu dia pesen untuk kalau yang suka denger lagu nih. Pasti kalau mau tidur kan ada tuh yang suka sering denger lagu pakai headset. Tapi Ya hiburan. nih. Itu nggak bagus. Ini dari mama nih, dari mama pesen dari mama gue. Dari mama gue, mama gue sendiri. Mama suka bilang kalau main HP pakai headset, kalau mau tidur itu dicabut. Karena nggak bagus. Pertama, HP taruh di kepala kan pastinya di bawah bantal. Itu nggak bagus buat otak. Iya buat otak biar apa sih? Radiasi otak. Radiasi otak. Otak apa ya? Apa sabar hari kak? Sabar. Terus kalau misalkan hari sekolah, pasti kok denger lagu gitu. Kalau habis jadi cas kan, jadi cas paginya lobet. guru emang itu nggak baik kan, harusnya itu kalau udah mau tidur kita bener-bener nggak dengar apapun. HP dicas, HP istirahat, kalian pun istirahat. Jangan main game terus. Dengerin Ciku besar ini saling mengingatkan hati sama lain nih. Biar Ada lebih lagi baik. nih mau dibicarakan Cara lah, makasih. apa-apa. Biar kedepannya lebih baik lagi. Ada lagi nggak? Menggunakan gadget. Ngomongnya ngomong doang lu. Tuh. Ini apa ngasih kritikan, ngasih saran, enjoy aja lah. Iya, nggak usah tegang, biasa. Ya, jadi kan sebelum tidur bener kayak tadi kita harus istirahatkan otak ya. Soalnya kalau kita dengerin musik itu sama aja kayak kita itu memaksa otak buat kerja. Harusnya kan udah istirahat tuh otak tuh. Tapi dia dengerin musik dia bakal kerja lagi di situ. Jadi biasanya kalau orang yang tidur dia dengerin musik pasti paginya itu bangun nggak seger biasanya ya. Biasanya kayak gitu kalau saya survei ya. Saya pernah survei juga kayak gitu. Jadi ada orang yang sebelum tidur itu udah kebiasaan, jadi sebelum tidur tuh nyetel musik tuh kadang-kadang headset nempel kan. Dulu ada kejadian juga sampai meninggal kan, meledak headsetnya. Itu bahayanya gitu. Kalau nggak pakai headset pun emang otak tuh jadi ngerusak sih, jadi maksa buat kerja, harusnya istirahat lah gitu. Bener banget kan. Masukan dari ibu ini satu luar biasa pulang. Soalnya kata-kata dari mama seakan-akan dari kata hatinya sendiri. Mau lamanya dia. Mama saya emang dari mama saya. Bukan mama saya. Mama saya mama Susi. Jadi dari ibu Susi. Bukan ibu Las. Mak masuk mak. Promen kemana teh? Ya bener, mau sampaikan lagi nggak atau udah kritik sendiri buat saya kan kita baru ketemu kan, otomatis ya belum akrab banget kan. Itu ada kritikan nggak nih ke depannya kayak gimana? Ataupun nanti kita buat apa lagi, apa bimbingan kelompok psikodrama atau apa? Kayaknya bisa lah ya drama-drama yang lain di kehidupan di live ya kan. Iya, dan nggak rugi juga, nanti juga bisa masuk ke YouTube ya kan. Makanya saya izin ke semuanya. Kan sukarela kan ya. Selagi masih positif silahkan Tuh, masukkan. negatif. Oh. Mama ini luar biasa loh, Mama ini. Rasanya pengen timpuk deh. Ya, jadi mungkin ada kritikan lagi nggak gitu. Kan kita udah lumayan lama juga ya, untuk waktunya juga saya minta maaf juga karena udah mengorbankan waktu kalian cukup lama juga kan ya. Berasa kayak artis kan gitu. Iya. Enggak sih. Enggak, be aja. Biasa aja. Karena ya bikin kayak gini pasti pada menghindari pelajaran pak. Oh gitu. Jadi sepertinya diri Anda sendiri. kayak seperti dia diri Anda. Ini positif ke Diri Anda sini. juga Kita sendiri. dapat pahala. Daripada ke Coba kantin, ya Anda kan? kasih tahu yang lain yang hobi banget megang HP ya kan, ngasih kebaikannya begini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjain ya Besti. Ya kan lagi pula kita bikin bimbingan kelompok ini kan izin dulu kan ke gurunya, ke kepala sekolahnya, sebenarnya udah diizinin lah gitu, walaupun ketinggalan tugas sedikit ya kita bisa nyusul ya, kecuali ada ujian mungkin agak repot nih, nanti bisa ulangan sendiri kan gak enak. Tapi bagus banget sih untuk sosiodrama, tepuk tangan dulu dong. Bagus banget untuk actingnya, saya harapkan itu
itu hanya sekedar acting aja ya, Iya. jadi nggak Iya. dibawa ke kehidupan Ya, sehari-hari. nggak benar, Ya alhamdulillah. takutnya nanti Harapan kita juga gitu untuk ke kalian semua. betul, takutnya malah skenario-nya, adegannya, terus karakternya malah bawa ke luar kan bahaya juga kan gitu kan. Yang biasanya dia nggak suka main game, dia malah main game di sana. Biasa denger Main game. lagu Gitu takutnya gitu. foto emang foto sih biasanya. Jadi kalau udah selesai dramanya, kita udah buat dengan baik, ya seenggaknya oke lah, kita bisa relax dulu ya kan. Kita tunggu pejemakan, nanti kan udah lapar juga kan ya. Terima kasih waktunya ya untuk semuanya. Mungkin ada kritik buat saya, nggak ada kritik kah? Nggak Ada ada, gimana? Nggak ada, Pak. Mungkin kalau di sekolah lain kan ada kritik kah, harus kayak gini kah, harus kayak gini, harusnya kakak harus begini gitu kan, atau kakak jadi guru BK aja di sini, ya, misalnya. boleh tuh. Kayaknya mengajukan ya. Enggak, soalnya Oh tidak. soalnya waktu itu saya pernah ke SMP, ternyata guru di situ dan juga murid yang ikut bimbingan kelompok suka sama saya dengan cara saya mau cerita. Guru BK kan enggak sekiller, enggak polisi sekolah. Kan saya nggak tahu kan kalau di sini kayak gimana kan. BK itu nggak harus yang marah-marah dulu, Nah. nggak harus galak. Kalau pokoknya pasti banyak yang ngira kalau denger kata BK, wah galak banget nih. Beneran enggak. Beneran cuma ya gimana sih, kayak ngerangkul anak-anaknya. Guru BK tuh ngerangkul anak-anaknya baik buruk dikasih tahu. Jadi tolong paradigma guru BK polisi sekolah tolong dibuang-buang lah. Itu kalau misalnya ada anak masuk ke ruang BK bukan berarti dia punya masalah, nggak tentu ya. Bisa tanyakan nggak apa-apa kalau emang dia mau cerita gitu. Tapi biasanya selama saya belajar nggak ada tuh namanya guru BK harus ngomelin anak tuh nggak ada. Kayak gini kita bikin bimbingan, nanti ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, beda lagi gitu. Jadi kita udah buat selesai dramanya dengan baik. Kita nanti upload di YouTube, mungkin saya edit dulu ya gimana baiknya. Nanti kalau udah selesai bisa saya share ya ke kepala sekolahnya atau gurunya di sini. Gimana perasaannya untuk jadi artis sehari gimana deh? Sebenarnya nggak pernah jadi artis Nggak sih. jadi artis. Enggak sih, kayak Orang diri sendiri itu menjiwain aja. menjiwai keseharian Keseharian, loh ya. itu. Gamers, Ini ditampilin atau apa. di ini. Di channel. Ada yang relate nggak sih? Ada Pasti ada. Karena emang tadi juga pas ngegapin nih berdua main game, emang beneran ada yang main game. Oh gitu. Iya, Sampai bikin beneran. lagu, beneran ada yang foto, emang real pak. Oke. Cuma bedanya ini gitu. Kayak videonya. Terus tutur katanya kan pastikan itu Dirubah. real no fake fake say. Kalau kata dia asik. Oh baik. Nah, Iya, jadi kita udah buat dengan baik ya. Saya jelasin lagi tadi udah izin dulu ya untuk pembuatannya. Untuk videonya nanti akan dimasukkan ke YouTube. Dan terima kasih banyak untuk waktunya karena semuanya sudah diterapkan ya dari proses pembentukan kan dalam bimbingan kelompok itu ada pembentukan, ada peralihan, ada inti tadi kan kegiatan udah kita buat sesuai drama. Ada penyimpulan dan pengakhiran nanti nih pengakhiran ya kita nanti akan seino dengan lagu Gelang Satu Gelang ya kan nanti atau apa gitu kan. Terima kasih waktunya, saya undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya semuanya ya. Mari kita makasih berdoa saya dulu Pak. ya. Untuk siapa yang mau bantu doa mungkin gantian lagi yang lain. Oke, pada kegiatan kali ini terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan Allah. Sudah selesai, terima kasih kalian semua. Terima kasih untuk kamu semua untuk anak Jakarta yang luar biasa ini. Kelas tapi ada juga yang nggak sekelas tapi semuanya kompak luar biasa walaupun ada pergantian peran dan juga scene-scene yang luar biasa lamanya tapi sudah jadi videonya dengan baik. Terima kasih semuanya. Kita nyanyikan lagu Gelang Satu Gelang. Gelang Satu Gelang. Gelang Sirama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, terima kasih banyak semuanya.
Ya, seperti itulah bimbingan kelompok ya. Bedanya di sini bimbingan kelompoknya menggunakan teknik, yaitu teknik sosiodrama. Ya, ada perbedaan antara bimbingan kelompok dan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama yang menggunakan teknik ya. Kalau bimbingan kelompok dia membahas topiknya dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya, melainkan untuk yang menggunakan teknik sosiodrama ini topiknya dibahas ya seperti nyata, seperti keadaan nyata karena adanya bermain peran di sini ya. Tapi pastinya bermain peran ini berkaitan dengan topik yang dibahas. Perlu diketahui bahwasannya bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan ya, mohon maaf, salah satu layanan dari 10 layanan ya. Bimbingan kelompok ini bisa dimanfaatkan dengan baik supaya lebih dekat lagi, apalagi dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tahap harus diperhatikan ya. Dan ini digabungkan dengan sosiodrama, ini makin menarik sekali. Jadi ini bisa menjadi suatu yang nyata ya untuk diingat ya. Jadi lebih paham dengan adegannya, dengan cara bermain perannya, ini luar biasa sekali. Teknik ini sangat bisa bermanfaat ya untuk lebih diingat ya. Menurut saya seperti itu ya. Ya, terima kasih kepada dosen pengampu kita ya, mata kuliah praktek laboratorium BK kelompok ya, Ibu Siska Polastri MPD Kons ya. Dan terima kasih pastinya juga kepada teman-teman kita, bukan teman kita, adik-adik kita ya, adik-adik kita dari SMK IPTEK Jakarta. Sekali lagi dari SMK IPTEK Jakarta yang antusias sekali untuk mengikuti bimbingan kelompok sosiodrama ya, dan sangat kreatif juga dalam melakukan adegan-adegannya, melakukan scene-scene-nya, karena ini juga mengeksplor dari kreativitas yang dimiliki oleh para siswa-siswi tersebut. Luar biasa, 10 orang yang luar biasa ya. Terima kasih karena dengan bantuan kalian juga ini videonya sudah rampung, sudah bagus, dan juga bimbingan kelompok juga terbilang sukses ya. Terima kasih juga untuk para penontonnya nantinya ya, dalam video ini, dalam pembuatan video kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang pas atau ada yang mau memberikan kritik membangun, silahkan, karena dengan adanya kritik membangun itu akan membuat saya juga untuk bisa belajar lebih lagi untuk bagaimana menjadi guru BK yang kreatif, yang bisa menguasai layanan, diantaranya adalah layanan bimbingan kelompok sosiodrama. Jadi untuk para penonton, pada viewers ya, kalau memang ada saran, ada kritik membangun, silakan ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu dosen Siska Polastri MPD Kons, dan juga untuk para peserta didik ya, siswa-siswa SMK IPTEK Jakarta yang sudah membantu saya untuk bisa membuat layanan ya, melakukan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama yang menguras waktu, yang menguras emosi, yang juga menguras kreativitas untuk membuatnya ya. Untuk improve-nya itu luar biasa sekali. Saya hanya mengarahkan bagaimana narasinya dan ternyata berhasil dengan baik. Terima kasih untuk semuanya yang membantu untuk pembuatan ini ya. Terima kasih. Segitu saja yang akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.